Ide bisnis itu emang bisa datang dari mana aja. Ada peluang dikit, sikat. Kayak usaha yang dibangun Ade Wulandari ini, awalnya dari iseng-iseng, terus banyak yang suka sama produknya. Sekarang bisnis isengnya malah jadi penghasilan utama. Awalnya tuh dimulai dengan iseng-iseng. Jadi karena waktu itu aku punya anakku ulang tahun, aku coba iseng-iseng untuk bikin goodie bag sendiri gitu. Dan aku pajang di sosial media, ternyata kok responnya bagus ya, teman-temanku pada nanya, itu belinya di mana gitu, padahal aku bikin sendiri kan. Nah dari situ aku mulai coba untuk terima pesanan. Mau bisnis produk tersier? Inovasi adalah harga mati. Menjual tas dengan bahan kulit asli, dilukis gambar kartun dan karakter ikonik, pelanggan jadi datang terus. Ladang cuan selalu bisa diperluas, karena itu KAD juga menyediakan tas harga ekonomis berbahan kanvas. Yang paling murah malah ada yang 50 ribuan, itu yang paling mahal bisa sampai 2 jutaan. Harga 2 juta, emang ada yang mau beli? Wah, jangan salah, ada banget. Kalau untuk letter itu karena dia agak premium ya dan agak lebih mahal, itu sih masih di bawah 100 pieces ya per bulan. Karena otomatis si letter ini juga kan pengerjaannya itu butuh skill yang nggak gampang. Terus detail. Terus ngerjain kulit itu juga nggak bisa buru-buru. Nah kecuali untuk yang produk print, yang kanvas print itu kita bisa ngerjain di atas dari 500 sampai 1000 pieces per bulan. Langsung kebayang cuannya? Let's say laku 80 pieces tas kulit harga 1,5 juta plus 5.000 pieces tas kanvas dengan harga Rp50.000. Omset per bulan ratusan juta masuk kantong. Merinding banget ini dompet membayangkannya. Yuk kita intip tempat produksinya. Halo bos, selamat datang di Mohi Mohi Show. Ini dia tempat produksi kita. Yuk kita lihat-lihat. Peluangnya udah terlihat terang benderang, ngerjainnya jangan anggot-anggotan. Cuannya mau serius, ngerjainnya juga harus serius. Betul apa betul? Aku coba kerjain sendiri. Terus aku coba untuk terima pesanan semampuku karena pada saat itu aku benar-benar mulainya itu sendiri tanpa ada bantuan pihak lain gitu. Aku jahit sendiri, aku potong sendiri semuanya dan itu aku lakukan sambil kerja. Jadi pagi sampai sore itu ngantor, terus pulang kerja setelah anak tidur aku lanjutin bikin pesanan Mohi Mohi Show itu gitu. Kurang serius apa? Sambil kerja lanjut kerjain pesanan. Tapi itu dulu ya, setelah permintaan meningkat, KAD tinggalin status karyawan. Apakah setelah itu semua berjalan lancar? Tentu tidak ya bos. Trial dan error ya, kita coba-coba cari SDM, terus apakah cocok sama kita, apakah pekerjaannya atau skillnya juga sesuai dengan yang inginkan gitu. Itu sih awal terberatnya, tapi begitu kita menemukan orang yang tepat, itu sih semuanya berjalan lancar sih. Nyemplung ke bisnis selanjur basah, jangan sampai berakhir sia-sia. Ada halangan dari tangan, tabrak terus sampai nemu jalan keluarnya. FYI bos, omset ratusan juta ini dimulai dengan modal ratusan ribu aja loh. Mulainya itu cuma 700 ribu sih sebenarnya. Karena dulu basicnya kita pakai kain katun. Kain katun terus kita beli, ya biasa itu banyak dijual di Tanah Abang kan. Nah untuk gambar itu kita pakai aplikasi. Setelah melewati lika-liku berbisnis, KAD nggak berhenti untuk mengembangkan produknya. Tapi seiring waktu dan aku juga ngikutin tren fashion juga gitu, akhirnya aku buat nggak cuman yang pangsa pasarnya anak-anak gitu, yang bisa dipakai oleh ibunya juga atau dipakai dengan kakaknya yang mungkin sudah sudah mulai ABG gitu, seperti itu. Halo bos, sekarang kita udah sampai di galeri Mohi Mohi Show. Yuk kita lihat-lihat. Bentuknya juga bervariasi sih, model-model tasnya tuh banyak banget. Kamu juga bisa request model tas yang kamu suka. Selama kita bisa, akan kita buatkan. Jadi pengen diajarin cari cuan ala KAD? Wah, ini baru namanya cuan bareng-bareng. Di sini terbuka lebar buat pencari cuan gabung jadi reseller. Syarat dan ketentuan bisa dibicarakan, yang penting niat aja dulu untuk cuan bersama. Aku mau dong Kak jadi reseller kakak.
tanpa syarat gitu kan Kak? Gampang banget. Gampang banget ya? Syaratnya pasti ada, tapi aku yakin deh Bang pasti suka. Wah. Saran aja nih dari Kak Ade, kalau kamu punya bakat gambar, bisa beli jadi produk-produk tas atau dompet polosan seperti ini. Tinggal digambar sesuai kreasi, bikin sketsa dulu, baru dilukis. Pastikan pakai cat akrilik ya, supaya nempel sempurna. Ya, setelah ada sketsa seperti ini nih Nat, nah nanti kamu blok dulu warnanya. Biasanya kita blok, kita isi dengan warna putih. Biasanya sih untuk pengeringan tergantung, kalau kamu mau cepat kamu bisa pakai bantuan hair dryer sih untuk ngeringin ini. Oh gitu. Oke bos, uji coba melukis di bahan kulit biar diwakilin aja sama Nadia. Kak, kira-kira kisaran kakak untuk menjual ini berapa sih Kak? Kalau untuk produk yang dilukis itu yang paling murah mulai dari 350.000. 350.000. Berarti satu item ini kira-kira dapat cuannya berapa tuh Kak? Cuannya itu maksimum bisa 100% sih. Wow. Lumayan Sangat menarik kan? ya. Banget. Memang ngerjainnya sih agak lama dan mungkin bagi sebagian orang yang nggak bisa gambar agak sulit. Tapi kalau mikirin cuannya udah pasti cuannya Sulitnya terkalahkan dengan cuan. Nah, kebayangkan bosku berapa cuan yang akan bosku dapat kalau misalnya bosku bisa menjual 5 benda unik seperti ini. Jadi reseller juga nggak kalah cuan ternyata. Jadi gimana Nat? Mau jadi reseller atau ngelukis sendiri nih? Kalau bos di rumah gimana? Aduh nih Kak, kayaknya Nadia nggak akan keburu deh ngerjain ini. Kayaknya kakak aja. Aku jadi reseller aja deh Kak. boleh deh. Boleh ya. Nah, aku foto-foto dulu deh Kak, karena biar aku promoin di media sosial juga dan gampang juga aku jualnya. Aku jadi reseller kakak aja, bentar ya, aku foto dulu. Iya dong. Gimana memulai bisnismu sekarang? Karena yang penting cuan bos.